Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Insinyur Said Mirza Pratama, SPT MSI IPM. Saya merupakan dosen di program studi S1 Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teknologi Pengolahan Pakan dan Formulasi Ransum Ruminansia. Pelaksanaan perkuliahan pada mata kuliah ini menerapkan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, yang berpusat pada mahasiswa atau Student-Centered Learning. Proses pembelajaran dilaksanakan melalui metode blended learning, dipadukan dengan kegiatan diskusi kelompok dan penyelesaian studi kasus untuk meningkatkan partisipasi aktif serta kemampuan analisis mahasiswa. Video ini disusun sebagai salah satu dokumen pendukung dalam rangka pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT pada aspek pelaksanaan pembelajaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan bagi mahasiswa semester 5 pada program studi S1 Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 2 SKS selama 1 semester dengan teori dan asesmen akhirnya berupa studi kasus. Bahasa pengantar yang digunakan merupakan bahasa Indonesia. Mata kuliah ini diberikan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan mengolah bahan pakan dan menganalisis nilai gizi bahan pakan. Tujuannya adalah merancang, menyusun, dan memformulasikan ransum seimbang yang efisien secara biaya guna memaksimalkan produktivitas ternak ruminansia. CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya adalah: pertama, mampu melakukan penyelesaian masalah dan membuat keputusan dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang peternakan yang meliputi breeding, feeding, manajemen, dan teknologi pengolahan hasil ternak, serta mampu beradaptasi terhadap berbagai situasi untuk mengoptimalkan potensi peserta didik dalam bidang peternakan. Yang kedua, mampu memahami teori, konsep, prinsip, hukum, dan proses di bidang peternakan melalui penerapan pendekatan pembelajaran yang inovatif, solutif, dan kolaboratif, serta mampu menunjukkan pemahaman konsep secara utuh guna menghasilkan pemikiran yang logis dan relevan bagi pembangunan peternakan berkelanjutan. Yang ketiga, mampu menjadi agro-sosio-teknopreneur yang inovatif, solutif, dan kolaboratif, serta memiliki kemampuan berpikir kritis dalam bidang peternakan. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah pada akhir perkuliahan ini ada 4, yaitu: yang pertama, mahasiswa mampu memahami klasifikasi bahan pakan dan secara khusus mampu mendeteksi serta memilih bahan pakan lokal yang bernilai gizi tinggi dan ketersediaannya kontinu sebagai bahan pakan ruminansia. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep serta teknologi konservasi pakan meliputi amoniasi, fermentasi, dan kombinasi amoniasi fermentasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami secara teori tentang complete feed dan pembuatan ransum dalam bentuk mash, pellet, crumble, dan wafer ransum. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan teoritis dan keterampilan praktis dalam menyusun serta memformulasikan ransum ternak ruminansia, baik ternak potong maupun ternak perah, secara seimbang sesuai dengan tujuan dan sistem usaha peternakan.
Adapun materi yang dibahas dalam mata kuliah Teknologi Pengolahan Pakan dan Formasi Ransum Ruminansia meliputi yang pertama, ransum dan pengolahan pakan secara fisik, pemanfaatan dan pengolahan limbah agroindustri, formulasi ransum menggunakan metode Poisson Square, formulasi ransum menggunakan metode simultaneous equation atau aljabar, formulasi ransum menggunakan metode trial and error, formulasi ransum menggunakan teknologi linear programming, penyusunan ransum berbasis isoprotein dan isoenergi, metode pengawetan bahan pakan, pengolahan pakan dalam bentuk mesh, tumble, pellet, complete feed, dan wafer ransum. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini cukup beragam. Referensi utama mengacu pada buku bahan pakan dan formulasi ransum yang disusun sesuai RPS selama 1 semester. Selain itu, berbagai buku, artikel ilmiah, serta beberapa hasil penelitian yang telah kami lakukan juga digunakan sebagai referensi pendukung untuk memperkaya materi pembelajaran. Sistem pembelajaran mata kuliah Teknologi Pengolahan Pakan dan Formasi Ransum Ruminansia dilaksanakan secara sinkronos dan asinkronos dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Bentuk sinkronos dilakukan secara tatap muka maupun melalui Zoom. Sedangkan untuk perkuliahan asinkronos dilakukan menggunakan WhatsApp Group, e-learning Universitas Syah Kuala, dan lain sebagainya untuk memfasilitasi mahasiswa berdiskusi perihal mata kuliah dan penguasaan secara mandiri maupun kelompok. Mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 pekan. Kegiatan pembelajaran pada pekan pertama hingga ke-7 berupa penyampaian materi dan kuis, dilanjutkan dengan UTS pada pekan ke-8. Perkuliahan kemudian dilanjut pada pekan ke-9 dan pekan ke-15 dan diakhiri dengan pelaksanaan UAS pada pekan ke-16. Evaluasi mata kuliah ini diukur dari 4 komponen, yaitu kuis, penugasan individu maupun kelompok, UTS yang dilakukan dengan memberikan soal esai, serta UAS yang dilaksanakan dalam bentuk studi kasus. Bobot penilaian dari masing-masing komponen evaluasi mata kuliah Teknologi Pengolahan Pakan dan Formasi Ransum Ruminansia yaitu kuis sebesar 10%, tugas 10%, UTS 30%, serta UAS 50% dengan total bobot evaluasi adalah 100%. Demikian informasi mengenai pelaksanaan mata kuliah Teknologi Pengolahan Pakan dan Formasi Ransum Ruminansia yang saya ampu. Selanjutnya akan ditampilkan dokumentasi singkat proses pembelajaran sinkronos yang dilaksanakan secara tatap muka di ruang kelas sebagai bagian dari implementasi pembelajaran. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kelihatannya sangat bersemangat ya untuk menyambut kuliah hari ini ya. Ya. Nah, alhamdulillah kita ketemu lagi di mata kuliah Teknologi Pengolahan Pakan dan Formasi Ransum Ruminansia. Hari ini kita masuk pada pertemuan kedua di topik kedua. Sebelum kita memulai kuliah hari ini untuk mendapat keberkahan, mari sama-sama kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Amin, amin, amin. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita dan dapat menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, silahkan buka SIM kuliah dan absen pada akun kalian masing-masing. Nah, sebelum kita masuk ke topik hari ini, terkait minggu lalu, apa ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Alhamdulillah ya. Topik kita, topik pertama terkait pengolahan pakan secara umum sudah kita lalui. Hari ini kita lanjut dengan topik kedua dengan judul pemanfaatan dan pengolahan limbah agroindustri sebagai pakan ternak ruminansia. Nah, dari perkuliahan hari ini, apa yang ingin kita capai? Di sini dapat kita lihat yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep limbah agroindustri sebagai bahan pakan ruminansia.
Selanjutnya, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis dan karakteristik limbah agroindustri. Mahasiswa mampu menjelaskan teknologi pengolahan limbah agroindustri dan mampu mengevaluasi potensi penggunaannya dalam penelusuran SUM. Ya, di sini terdapat beberapa gambar ya sebagai ilustrasi, semoga memudahkan pemahaman nantinya. Nah, the big question, ini harus menjawab nih. Ya. Apa itu limbah agroindustri? Udah pernah dengar belum? Pernah ya? Mungkin ada yang sudah pernah penelitian atau apa? Belum ya? Karena masih semester 5 ya. Oke. Ada yang bisa menjawab? Tidak ada? Ya, Pak. Ya, silakan. Menurut saya limbah agroindustri itu limbah yang dihasilkan dari industri pertanian, Pak. Ya. Terima kasih Mari atas jawabannya. Oke. Sekarang kita lihat bersama-sama apakah jawaban Mari benar atau tidak ya. Nah, secara definisi, limbah agroindustri adalah produk samping atau residu dari proses pengolahan hasil pertanian atau perkebunan yang masih memiliki nilai nutrisi dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak. Dan ingat, tidak menyebabkan racun dan tidak beracun bagi ternak. Jadi tidak semua hasil samping bisa kita gunakan, ya. Juga harus dilihat karakteristiknya yang akan kita bahas nanti. Nah, mengapa limbah agroindustri? Nah, yang pertama, biaya pakan menyumbang hingga 60-70% dari biaya produksi, terutama pada konsentrat. Ya, kalau hijauan kita tidak mengganti dengan limbah karena pakan serat dari hijauan itu merupakan pakan terbaik untuk ruminansia sehingga kita tidak menggantinya. Ada beberapa bahan pakan yang memang bisa menjadi substitusi, tapi hijauan tetap harus diberikan karena rumen itu didesain untuk mencerna serat, di mana hijauan itu mengandung vitamin A, D, E, K yang sangat baik untuk produksi ternak. Nah, selanjutnya Indonesia memiliki potensi limbah agroindustri yang melimpah. Kita itu produsen sawit nomor 1 di dunia. Oke, kalau kita jalan sepanjang Sumatera itu banyak pohon sawit ya. Nah, nomor 1, nomor 2 Malaysia. Ya, jadi limbah itu sangat banyak sekali. Dari sawit itu kita bisa dapat bungkil sawit, bungkil inti sawit, tandan sawit, tandan kosong dan sebagainya yang bisa kita gunakan sebagai pakan ternak. Yang kalau kita buang maka akan menyebabkan salah satunya gas rumah kaca juga, karena dia menghasilkan karbon dan sebagainya yang bisa merusak lapisan ozon. Sehingga limbah ini harus digunakan konsep circular economy. Jadi secara berputar, tidak ada waste yang terbuang tanpa dimanfaatkan dengan baik. Selanjutnya, mengoptimalkan pertanian dan peternakan berkelanjutan. Ya, membantu peternak dalam mencukupi kebutuhan pakan. Karena kalau penggemukan ataupun produksi susu, hijauan saja tidak cukup. Kita perlu menambah konsentrat, yang mana harga konsentrat kalau dibeli itu bisa meningkatkan biaya produksi. Makanya kita perlu memikirkan bagaimana menggunakan limbah-limbah yang tersedia, kalaupun tidak digunakan secara penuh, digunakan sebagai substitusi bagi si konsentrat. Nah, itu. Nah, di Aceh apa aja limbahnya yang kalian ketahui? Tadi udah saya sebutkan, satu sawit. Ya. Di Aceh Tengah ada apa? Oh, kopi. Ada kulit kopi, ampas kopi. Di Aceh Tenggara ada kakao. Tahu kakao? Suka makan coklat ya? Nah, makan coklat suka, kulit coklat itu dikemanakan? Dibuang. Padahal potensinya sangat besar sekali. Ya, itu contoh. Juga ada nanti tebu. Ya, beberapa limbah-limbah yang lain. Tapi yang paling besar itu kopi, sawit, kelapa,
Nah, kakao itu yang ada di Aceh. Nah, jenis limbah. Ini apa nih? Sawit. Ada kopi, kulit kakao, kelapa. Kelapa itu dari kulit, bungkil, semua bisa kita gunakan. Sawit, tandannya, bungkil inti sawit, bungkil sawit, lumpur sawit, banyak sekali. Kopi, kulit kopi, ampas kopi, kakao, kulit kakao, sama plasenta. Plasenta itu yang kalau kita makan coklat, ada pembawanya itu namanya plasenta. Itu juga bisa digunakan. Lalu ada tebu, ampas tebu, molasses, sagu, ampas sagu, dedak, ada bekatul dan sebagainya. Juga ini apa nih? Ampas tahu. Nah, kayak onggok memang. Di ampas tahu, beda. Ya. Ini sumber protein, ya. Oke, itu beberapa contoh limbah yang ada di Aceh. Ya, sangat potensial sekali. Walaupun sampai saat ini kita belum punya pabrik pakan yang proper, ya. Itu menjadi tantangan juga itu. Karena alasannya bahan baku. Pada kenyataannya limbah-limbah lokal seperti ini bisa kita gunakan, apalagi untuk formulasi ransum luminansia yang tidak sekompleks pada unggas, ya. Itu. Nah, berdasarkan fungsi nutrisi ada sumber energi yang mengandung karbohidrat, dedak, ampas sagu, dan molasses. Saya rasa ini kalau praktikum juga sering ya kita menggunakan ini. Lalu ada sumber protein, bungkil inti sawit, bungkil kelapa, dan ampas tahu. Sekarang ampas tahu ini berebut loh peternak. Ya, berebut mereka. Jadi kita kalau mau beli itu susah. Harus berebut dengan peternak yang membeli dalam partai besar. Nah, itu susah. Selanjutnya sumber serat, kulit kakao, kulit kopi, ampas tebu. Nah, ini bisa mungkin sedikit sebagai substitusi pada hijauan. Ya, kalau musim di Indonesia ini sebenarnya kita nggak kekurangan hijauan. Masalahnya musim kita yang musim panas, musim hujan, membuat fluktuatif dari kandungan nutrisi. Ketika musim hujan, serat kasarnya tinggi. Ketika musim panas, serat kasarnya tinggi karena kekurangan air. Musim hujan terlalu tinggi air. Nah, jadi ada mudaratnya ya. Nah, makanya perlu yang namanya formulasi ransum, ya, gitu. Nah, ini penelitian saya nih tahun 2018. Udah lahir? Udah ya? Ya. Ini tahun 2018 saya meneliti beberapa limbah-limbah potensial yang ada di Aceh. Tidak semua ya, tidak. Karena kita keterbatasan juga ya. Nggak mungkin saya semua. Ya, jadi ada beberapa limbah. Di sini ada ampas sagu, bungkil kelapa. Ini ampas kecap. Nah, di pabrik pembuatan kecap itu kan dia pakai kedelai, ya. Jadi ada kedelai utuh hasil perendaman. Nah, cuman masalahnya apa? Tinggi garam. Karena dia direndam dengan air garam. Apalagi kecap asin ya. Ini kebetulan dari pabrik kecap asin saya ambil. Ya. Selanjutnya ada kulit kopi, kulit kakao. Ini gerusan sagu. Ini bukan limbah ya, tapi sagu. Kenapa saya pakai sagu sebagai pembanding serat dengan yang lain? Konkop ini tongkol jagung dan rice bran adalah dedak. Ya. Dari kandungan nutrisi bisa kita lihat crude fiber atau serat kasar tertinggi itu terdapat pada cocoa pod. Ya. Kenapa? Memang dia keras karakteristiknya. Udah pernah lihat kan? Buah coklat kulitnya itu keras. Jadi dia mengandung serat banyak, terutama lignin. Yang itu yang menjadi masalah sebenarnya. Tetapi dari kandungan protein mencapai 9%, mendekati protein rumput odot. Nah, odot 10-11. Dia potensial. Nah, lalu ada ini tongkol jagung paling lumayan tinggi juga, nomor 2, 26%. Hanya saja proteinnya rendah. Hanya 4%. Ya, kita berikan dia banyak, bulky. Bulky itu gini, kalau kita formulasi dengan tongkol jagung, pakannya itu jadi banyak. Karena dia tidak berat.
bulky kayak kapas. Berat 1 kilo besi dengan 1 kilo kapas kan beda. Ya kan? Besi mungkin 1 regam. Kalau kapas kan 1 karung. Nah, gitulah istilahnya. Nah, selanjutnya kopi juga mencapai hampir 9, juga potensial. Dengan kandungan serat yang lebih rendah, 14%. Kalau kecap karena dia kedelai, maka dia akan lebih tinggi. Cuman karena sudah melalui proses perendaman dan sebagainya, jadi 15%. Harusnya kedelai itu 60-an ya. Nah, itu. Ini contoh penelitian yang saya lakukan pada tahun 2018 terkait nutrisi yang ada pada limbah agroindustri. Nah, kendala pemanfaatan yang pertama serat kasar tinggi, pencernaan rendah. Limbah itu masalahnya. Nutriennya bagus, masih bisa kita gunakan, cuma tidak bisa dicerna dalam rumen. Banyak, terutama gara-gara serat kasar dan kandungan lignin tinggi. Lignin itu dia melapisi, jadi mikroba itu tidak bisa masuk untuk mencerna hemiselulosa dan selulosa. Jadi dia dibatasi. Jadi di situ aja dia ya ketahan di dinding. Ya ibarat kita mau makan sesuatu ada bungkusannya, kalau nggak kita buka nggak bisa kita konsumsi. Nah itu masalahnya. Adanya anti nutrisi, theobromin, kafein, saponin dan tanin. Tapi perlu diingat, keberadaan metabolit sekunder bisa menjadi keuntungan karena dia mempunyai kemampuan menekan archaea metanogen. Sehingga dengan pemberian pakan-pakan seperti ini bisa menekan gas metan, ya, dengan merombak jalur hidrogen ke jalur propionat. Jadi dimanipulasi mikroba rumen. Jadi hidrogen harusnya lepas dan membentuk gas metan, tapi dia diubah menjadi asam propionat untuk kebutuhan si ternaknya. Gitu. Selanjutnya variabilitas kandungan nutrisi yang tidak sama. Kenapa? Rumput juga tidak sama. Kita tanam di janto, kita tanam di lamreh. Beda kandungan nutrisinya. Keadaan tanah, air. Mungkin kalau di lamreh salinitas tinggi, ya menyebabkan masalah waktu penyerapan air dan sebagainya. Sehingga menyebabkan kandungannya itu tidak sama. Nah, itu hijauan, apalagi yang tanaman-tanaman seperti ini. Mungkin kalau kopi agak beda di bagian ketinggian sekian itu agak beda. Tapi kalau kakao kan di Kuta Cane, di lahan yang hampir dekat bantaran sungai. Nah, jadi itu dia. Di Pidijaya juga di gunung ditanam, bisa beda. Itu dia. Itu menjadi tantangan dari penggunaan limbah agroindustri. Nah, teknologinya apa? Minggu lalu sudah kita bahas, ya walaupun masih kulit-kulitnya saja. Pertama, pengolahan secara fisik, pengeringan, penggilingan, dan peletisasi. Yang paling mudah yang mana? Enggak? Kan cuma perlu dijemur saja. Jadi nggak perlu teknologi yang terlalu ini. Ada juga steam. Dengan tekanan tinggi di steam, di apa istilahnya kalau steam itu? Dikukus. Nah, dikukus untuk merenggangkan ikatan lignoselulosa tadi. Nah, digiling, mengecilkan partikel sehingga lebih mudah si bakteri untuk ini merombak kandungannya. Lalu di pelet. Selanjutnya kimia amoniasi, saya rasa juga sudah pernah tahu terkait amoniasi menggunakan urea. Lalu alkalisasi menggunakan basa. Ya, jadi perlakuan kimia bukan hanya menggunakan urea, ada banyak lain. Cuman perlu dengan pertimbangan, apakah dia bisa merusak lingkungan dan sebagainya. Itu perlu dipertimbangkan. Selanjutnya secara biologi, fermentasi dan penambahan enzim. Yang biasa kita lakukan yang mana? Fermentasi, karena lebih murah dan lebih mudah. Enzim biasa mahal, sehingga perlu effort yang lebih, apalagi peternak rakyat ya. Nah, ini pengolahan dengan penelitian saya tahun 2025.
pengolahan kulit kakao dengan Pannychia cerosporium, yaitu white root fungi, jamur pelapuk putih. Jadi di sini kita bisa lihat pada inkubasi 28 hari itu meningkatkan kandungan crude protein dan menurunkan kandungan serat kasar. Nah, ini salah satu contoh real nyata di lapangan yang saya lakukan terkait dengan penelitian saya. Ya, ini dia. Jadi semakin lama masa inkubasi, maka si jamur ini punya waktu leluasa untuk merombak kulit kakao. Kenapa lama, Pak? Karena dia, saya katakan tadi, ligninnya tinggi. Tapi kalau kita di kulit pisang yang lunak-lunak, itu bisa lebih cepat. Nah, begitu. Ini kan butuh waktu lebih lama, ya. Nah, ini penelitian oleh Lakoni dan Jaya Negara 2015. Dia menggunakan yang KAM ini, ammoniated cocoa pod, juga terlihat peningkatan kandungan crude protein dibandingkan perlakuan yang lain. Kecuali yang ini udah kombinasi antara amoniasi, molasses, dan biologi. Nah, integrasi itu. Nah, ini kecernaan, ini penelitian saya, kita bandingkan. Yang menggunakan biologi saja, kecernaan tertinggi itu KCBK 42,80%. Sebenarnya untuk limbah, sini udah oke. Karena apa? Limbah itu kan kita tidak banyak menggunakan. Ya, dia hanya substitusi saja, nanti ada limbah yang lainnya. Ya. Nah, pada Lakoni dan Jaya Negara malah mencapai 50%. Kenapa? Mungkin ikatan lignoselulosanya lebih terbuka lagi dibandingkan dengan perlakuan menggunakan Pannychia cerosporium. Ya. Nah, kesimpulan. Limbah agroindustri memiliki potensi yang besar sebagai bahan pakan ruminansia, namun diperlukan pengolahan untuk meningkatkan kualitas dan keamanan pakan, serta pemanfaatan limbah agroindustri mendukung peternakan keberlanjutan. Nah, ini berikut referensi yang mungkin kalian bisa baca terkait perkuliahan kita hari ini. Ya, nanti bisa dicek, ada penelitian saya dengan Bu Siti dan dosen-dosen kita, juga ada penelitian-penelitian lain. Ya, dan jangan hanya terbatas di sini, silakan dikembangkan. Baik, ada yang ingin ditanyakan terkait kuliah kita hari ini? Ya, silakan Tria. Izin bertanya Pak, gimana tadi setelah disampaikan bahwasanya limbah agroindustri pada bidang peternakan berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak Indonesia. Ya. Apa best practice yang dapat kita terapkan agar limbah agroindustri ini berdaya guna tinggi bagi ternak Indonesia? Baik, ini kayaknya mau penelitian ini ya. Oke, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Ini langsung best practice, ya kan? Yang terbaik saat ini adalah integrasi baik dari fisik, kimia, biologi. Cuman perlu diingat, 3 ini kita lakukan, maka akan meningkatkan biaya yang lebih tinggi, lebih besar. Yang paling bagus dilakukan kimia, lalu ditambahkan biologi. Itu yang paling memungkinkan kalau kita mau, karena terkait biaya nih. Kalau semua kita lakukan, lebih bagus lagi. Apalagi penambahan enzim. Cuman biaya. Kita kan maunya biaya ditekan, produksi tetap stabil. Ya, jadi itu. Jadi nanti kalau mau diteliti, ya silakan saja. Mau diamoniasi dulu, baru difermentasi. Atau mau 2 kali. Pakai jamur dulu, baru pakai bakteri. 2 stage fermentation. Oke? Ya, cukup jelas ya? Oke. Ya, ini sebenarnya. Ya, makanan utamanya ini. Ini kita ada studi kasus, mohon dikumpulkan minggu depan. Bagaimana strategi pemanfaatan bukit inti sawit, kapas sagu, dan kulit buah kakao sebagai bahan pakan Aceh. Ya, terima kasih untuk waktu yang sangat berharga. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat keberkahan. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya sudah hadir. Semoga semangatnya tetap sampai akhir perkuliahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.